Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan matematika untuk kelas 10 SMA semester 1 matematika wajib. Oke. Sampai pada pembahasan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel bentuk umumnya seperti ini. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Terdapat dua variabel, ada pangkatnya kuadrat, pangkat tertingginya A tidak boleh sama dengan 0. A, B, C adalah bilangan real. A, B, C, A, B dinamakan koefisien, sedangkan C dinamakan konstanta. Oke. Kita lanjutkan menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertama adalah menggambar sketsa grafik Y, yaitu boleh disebut fx gitu ya. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. 1. Grafik memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Sedangkan memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Maka dicari nilai X-nya sama dengan 0 untuk mencari perpotongan di sumbu Y. Dan mencari Y sama dengan 0 untuk mencari perpotongan di sumbu X. Selanjutnya menentukan titik puncak grafik. Kan grafik biasanya bentuknya seperti ini. Grafiknya gitu ya, grafik kuadrat. Titik puncaknya itu bisa dicari dengan rumus. Nah, titik puncaknya adalah jika persamaan kuadratnya, pertidaksamaan lah ya. Ya pertidaksamaan terus nanti kita bisa rubah jadi persamaan dulu biar kita gampang mencarinya. Dengan persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini A ini A yang variabel koefisien yang nempel di variabel X, sedang B X kuadrat, sedang B-nya adalah koefisien yang tadi menempel pada variabel X tanpa kuadrat. Nah, bentuknya titik puncaknya itu adalah P dan Q. Titik ini adalah P, Q. P itu dicari dengan rumus min B per 2A, sedangkan Q-nya adalah FP. Misalnya P-nya udah ketemu, ya kita masukkan P-nya ke sini. Ya, jadikan X gitu. Disubstitusikan ke nilai X pada persamaan Y sama dengan. Terus menentukan beberapa titik bantu. Langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Tentukan daerah penyelesaian, ini DP, penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini jadi X kuadrat min X kuadrat plus 2. X plus 3. Pertama menggambar grafiknya dulu. Menggambar grafik dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Yang pertama adalah mencari titik potong sumbu X dengan memisalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kan ini Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan gini ya, 0 sama dengan X kuadrat 2X min 3. Bingung ya kayak gini. Kalau bingung kayak gini, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, seperti ini sebenarnya soalnya. Tadi soal awalnya seperti ini, ada tanda kurang darinya kita abaikan dulu jadi persamaan. Kenapa? Karena kita mau mencari titik-titiknya biar gampang gitu ya. Nah, untuk mencari titik potong di sumbu X, itu Y-nya harus 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini kan min ya. Pindah aja semua ke sono. Nah, jadi ini jadi X kuadrat min 2X. Ini bukan plus, ini min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya gitu. Nah, baru kita faktorkan perkalian min 3 yang hasilnya dijumlahkan jadi 2. Ya tentu 3 kali 1 ya. 3 kali 1 tapi di sini min ini plus. Kenapa bisa demikian? Karena ini min
Jadi nilai yang besar atau angka yang besar nilainya min. Karena ini min berarti dua-duanya tidak boleh sama nilainya. Ini negatif ya, berarti di sini positif. Oke lah, ini secara cepatnya aja. Jadi x plus 1 sama dengan 0 dan x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Jadi udah ketemu. X-nya min 1, X yang kedua 3. Nah kan tadi Y-nya 0. Y-nya 0 kan? Berarti ya titik yang pertama min 1, Y-nya 0. Titik yang kedua ya 3, 0 juga. Seperti itu kira-kira. Ini baru titik potong sumbu X. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y dengan memisalkan X-nya sama dengan 0. Oke. Mencari titik potong sumbu Y dengan memisalkan X-nya sama dengan 0. Berarti tinggal, kan tadi rumusnya soalnya Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, berarti tinggal Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Titiknya berapa ya? 0,3. Kok 0 sih? Kan ini X. X-nya kan kita misalkan 0,3. Oke. Setelah selesai mendapatkan dua titik potong pada masing-masing sumbu X tadi udah, sumbunya udah, kita mencari titik puncaknya. Seperti biasa ya. Jadi kita tulis lagi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti A yang disebut dengan A adalah ini nih. Nah, ini min 1. B-nya berapa? B-nya 2. C-nya berapa? C-nya 3. Untuk mencari titik pusat nih, rumusnya P sama dengan min B per 2A. P puncak itu sama dengan min B per 2A. Min B-nya berapa min B-nya? Min B ya min 2 per 2 kali A-nya min 1. Jadi min 2 kurangi min 1. Sama dengan min 2 kali min 1. Min 2 kali kurangi bagi min 2. Ini kan 2 kali min 1 min 2. Jadi sama dengan 1. Oke, titik puncaknya 1. Untuk P-nya, untuk X-nya itu 1. Terus untuk mencari nilai Y-nya, kan titik itu kan terbentuk dari 2X. Nah, 2X dan Y gitu maksudnya, X dan Y. Nah, ini unsur X-nya ini. Unsurnya gimana ya? Masukin ke sini. Y sama dengan min X, kita tulis dulu, plus 2X, min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, X yang di sini, yang tadi P ini, kita masukkan ke sini. Nah, min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Min 1 kuadrat, ini 1 kuadrat, 1. Karena min berarti min 1. Ditambah 2. Ditambah 3. Nah, berapa? Ya, 4. Jadi Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya 4. Berarti titik puncaknya adalah 1,4. 1 itu P, Q-nya itu 4. Oke, sudah ketemu. Kita lihat menentukan titik-titiknya. Tadi sudah kita ketemukan bahwa ini mencari titik bantu dulu. Mencari titik bantu boleh. Cari titik bantu pada saat min 2 itu hasilnya min 5. Ini udah dihitung belum tadi? Min 2 dan min 5 nya. Oh, belum ya. Oke, jadi kita ingat-ingat bahwa tadi min 1,0 dan 3,0. Nah, yang disebut dengan min 1,0 dan 3,0 itu di sini min 1,0, ini min 1,0 dan 3,0. Ini perpotongan di sumbu X. Yang tadi perpotongan di sumbu Y adalah 0,3. Nah, ingat ya. Nah, perpotongannya kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya sebenarnya tadi kita sudah ketemu titik potong terhadap sumbu X itu tadi yang memotong sumbu X itu min 1,0 dan 3,0. Yang memotong sumbu Y sama dengan di titik yang di sumbu Y itu apakah 0,3? 0,3 ya betul ya, 0,3 ini 0,3 nih. Nah, ini 0,3 kita tulis 0,3 takutnya kalian agak bingung di situ. Terus selanjutnya adalah titik puncaknya 1,4. Nah, 1,4 titik puncak 1,4 titik puncak
sama dengan 1,4. Oke, sudah ketemu semua sebenarnya unsur-unsur tersebut. Tinggal kita lihat soalnya gimana tadi. Soal awalnya lebih kecil. Nah, soal awalnya itu kayak gini. Soal awalnya Y sama dengan seperti ini. Y sama dengan nilai lebih kecil dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Kalau nggak salah seperti ini. Coba saya cek lagi. Takut salah. Nah ini nih. X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kita gambar aja sendiri tanpa lihat di situ nggak masalah. Seperti ini gambarnya. Nah, kalau mau bagus ya ini 1, ini 2, ini 3, ini min 1, ini 3, ini 1, 2, 3, 4. Nah, oke ya. Ini 4 harus sama jaraknya biar enak. Yang pertama perpotongan sumbu X, ini sumbu X ini. Nah, sumbu yang mendatar itu sumbu X min 1,0. Nah, ini 1,0, 3,0 yang ini 3,0. Perpotongan yang sumbu Y, ini sumbu Y-nya nih, ini sumbu Y. Ini 0,3 di sini. Terus selanjutnya adalah titik puncaknya 1,4. Ini 1, ini 1 2. 1,4. Oh, berarti di sini. Nah, kira-kira lah ya. Kira-kira di sini lah ya. Nah, titik. Nah, sebenarnya ini sudah bisa aja kalian gambar tanpa menggunakan titik bantu. Nah, ini yang penting agak punya imajinasi dalam menggambar. Asik. Set. Nah, ini bentuknya nih. Tanpa kalian inilah misalnya ya, ini kira-kira aja gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi putus-putus. Garis ini putus-putus. Kenapa? Ini harusnya gambarnya tadi putus-putus ya. Harusnya gambarnya putus-putus. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Yang gambar ini betul nih. Nah, gambar ini betul nih. Nah, dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Jadi putus-putus garisnya. Tetapi jika soalnya di sini ada tanda sama dengannya, misalnya di sini, nah kayak gini, berarti tidak putus-putus. Berarti full garis. Gitu. Oke? Selanjutnya melakukan titik uji seperti kemarin. Nah, kita pilih salah satu. Nah, yuk langkah-langkahnya dibaca. Dari gambar terlihat 0,0 itu di luar grafik sehingga 0,0 dipilih sebagai titik uji. Nah, ini liatin. 0,0 itu di luar garis ini, tidak terkena garis ini, kita pilih aja 0,0. Boleh 2,0, boleh 1,0, boleh min 1,0, boleh min 1,1 gitu, boleh terserah. Tapi yang paling enak 0,0. Substitusikan 0,0 ini ke dalam soal yang tadi nih. Soal yang Y lebih kecil dari Y titik-titik gitu aja dulu ya. Y titik-titik dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah gini. Nah ini titik-titiknya nanti kayak ini. Nah kan titik 0,0. Yang akan kita uji titik 0,0. Berarti Y-nya 0. Titik-titik. Ini min 0 kuadrat. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, 0 ditambah 3. Oh ternyata hasilnya 0. Titik-titik. 0 kuadrat tambah 0, 0 tambah 3, 3. Oh lebih besar. Yang diminta benar ya lebih besar. Oh berarti ini diarsir gitu. Kalau betul berarti diarsir. Kalau sesuai. Ini kan sesuai nih. Nah sesuai ya. Tapi kalau misalnya saya mengambil titik ini nih. Titik 4,5 misalnya. 4,5. Titik 4,5 misalnya. Kita masukkan substitusikan ke soal Y. Titik. Jangan ditaruh pertidaksamaan dulu. X kuadrat plus 2X plus 3. Nah kita masukkan Y-nya kan 5. 5 itu adalah apakah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 3. Nah ini ya. Berarti 5 titik 4 kuadrat. Oh ini min ya. Oh ini min kan. Ini min kan. Nah min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat berarti 16 ya. Berarti min 16 gitu. Sini aja langsung tulis aja 16. 5 titik min 16. Kok nggak jadi plus Pak, kan minnya di luar. Ditambah 2 kali 4 8, 8 tambah 3. 8 tambah 3 ada 11. 11 dikurangi 16. 5 titik ini min 5. 5 itu lebih besar dari 5. Nah,
Kalau kayak gini bentuknya kan tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti tidak usah, jangan diarsir. Berarti memang yang diarsir itu yang di dalam sesuai gitu. Jadi titik-titik yang ada di dalam itu yang diarsir. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Selesai.